Sah. Berlian dan Agam sama-sama mematung. Keduanya saling pandang dengan canggung. Tak ada salam, cium kening, ataupun bertukar cincin. Akad hanya dilakukan seala kadarnya. Mas kawin pun hanya berupa uang Rp500.000. Yang kebetulan ada di dompet Agam yang biasanya laki-laki itu jarang membawa banyak uang tunai. Tak mau melukai hati Agam, Berlian menarik sedikit sudut bibirnya. Harusnya Berlian sedih, dia menikah dengan orang yang tidak dia sangka. Dia juga dinikahkan bukan oleh ayahnya yang baru saja tiada. Kalaupun masih ada, Berlian tahu ayahnya tidak akan pernah bisa menjadi wali nikahnya. Namun, yang Berlian rasakan saat ini justru malah ketenangan. Tenang bisa melihat Agam baik-baik saja setelah mendapatkan 10 cambukan. Berlian yakin, punggung Agam yang mulus kini terdapat banyak luka mengerikan. Meskipun Agam tak terlihat kesakitan sama sekali usai dia mengenakan kaosnya lagi. Tapi tetesan darah yang merembes keluar dari kaos putihnya membuat Berlian meringis. Kalian sudah menjadi suami istri, semesta sudah memaafkan kalian berdua. Silakan pulang dan jadikan ini sebagai pelajaran. Bahwa tidak baik melakukan sesuatu yang tidak sopan di tempat yang tidak kalian kenali. Baik Pak, terima kasih sebelumnya. Maaf anak-anak saya telah melakukan hal yang kurang ajar di tempat bapak-bapak sekalian. Ucap Mama Lara setelah selesai dengan masa terkejutnya. Tadi Berlian menelponnya sekaligus menjelaskan semuanya. Respon yang Mama Lara berikan hanya menghela napas dan berkata pelan akan kesini. Ternyata ini alasan Agam yang selalu membuat gagal kencan di setiap kencan yang Mama Lara siapakan selama ini. Agam masih menaruh hati pada Berlian. Kalau sudah kebablasan seperti ini, Mama Lara sudah tidak mampu memaksa Agam lagi. Biarlah, mungkin ini keputusan yang tepat. Sedikit aneh memang ketika melihat kedua anak yang dia besarkan dari bayi kini menikah di depan matanya sendiri. Ya, meskipun tidak ada aliran darah yang sama di tubuh mereka. Tapi tetap saja masih aneh di mata Mama Lara. Apalagi perbedaan usia yang cukup mencolok. Agam dan Berlian tidak membuka suara sepatah kata apapun. Keduanya sama-sama membisu ketika keluar dari ruang gua. Hanya Mama Lara saja yang berpamitan dengan orang-orang yang ada di dalam sana. Sampai akhirnya Agam membuka suara. Ma, Berlian sama Mama aja naik mobil pulangnya. Agam biar naik motor sendiri. Larut malam begini, apalagi setelah hujan deras mana mungkin Agam tega membawanya Berlian naik motor angin-anginan bersamanya. Iya, Berlian memang sama Mama naik mobil, jawab Mama Lara. Berlian memandang Agam ragu kemudian membuka jaket Agam yang masih membalut tubuhnya. Gak usah dilepas, pakai aja, tahan Agam namun Berlian menggeleng. Ini. Kalau gak salah di dalam mobil Mama Lara ada selimut kok. Ini buat Om Agam aja, angin malam jahat tahu. Jahat katanya. Agam merasa lucu dengan kalimat itu sehingga kedua sudut bibirnya terangkat. Bersamaan dengan kekehan Berlian yang keluar juga. Ayok Berlian masuk mobil. Iya Ma. Kejadian tadi benar-benar di luar dugaan. Berlian bahkan masih belum percaya. Sekarang dia duduk di samping Mama Lara yang tengah menghela napas. Entah berapa kali Mama Lara menggelengkan kepalanya, serta sedikit memijatnya pelan. Berlian membawa tangan Mama Lara dari dahalinya untuk digenggam. Maafkan kami ya Ma. Tiba-tiba aja jadi gini. Berlian juga gak ngerti sebenarnya kenapa bisa begini, jelas Berlian pasrah. Kepalanya menunduk, tidak berani sama sekali memandang Mama Lara. Hei, ucap Mama Lara lembut. Satu tangannya mengangkat dagu Berlian agar menatap wajahnya. Kamu gak salah sayang. Di sini harusnya Mama yang minta maaf. Maaf soal Agam yang memperlakukan kamu begitu. Lancang dia sudah menyentuh gadis tidak bersalah seperti kamu, Berlian. Maafkan Agam yang bertindak tanpa sadar,
maafkan Agam yang telah menciumnya. Berlian beberapa kali mengucapkan kalimat itu dalam hatinya. Walaupun hatinya belum lapang, setidaknya Berlian masih bisa mengontrol perasaannya agar tidak membenci Agam berlebihan. Lagi pula Agam itu sudah ada dalam bagian hidup Berlian. Susah kemungkinan membuat Berlian benci kepada omnya itu. Berlian mengangguk lesu. Kini mobil yang mereka naiki sudah sampai di pekarangan rumah. Rupanya Agam sudah sampai lebih dulu, terlihat dari motornya yang sudah terparkir ala kadarnya di garasi. Berlian langsung masuk kamar ya. Mandi air hangat terus langsung tidur. Atau mau makan dulu? Nanti mama siapkan dan antar ke kamar kamu. Enggak usah ma, Berlian mau langsung tidur aja. Baiklah. Jangan mikirin apapun ya, istirahat aja. Nanti mama mau ngobrol dulu sama Agam. Iya ma. Berlian lekas menuju kamarnya. Sedikit tergesa menuju kamar mandi untuk mengguyur tubuhnya. Gila. Ini beneran aku udah nikah sama Om Agam. Astaga Om Agam. Kenapa harus Om Agam? Lirih Berlian di bawah shower yang tengah menyala. Seluruh tubuhnya basah, tangannya bahkan sampai keriput. Sudah lebih dari 30 menit dia berdiam diri di dalam kamar mandi. Tapi Berlian tidak menunjukkan tanda-tanda akan selesai. Sedari tadi Berlian tidak mandi, dia hanya membasahi rambut dan tubuhnya yang masih menggunakan pakaian lengkap. Berlian sibuk. Sibuk memikirkan ke depannya. Bagaimana dia bersikap kepada Agam dan Mama Lara yang selama ini sudah dia anggap menjadi keluarga. Tiba-tiba berubah posisi menjadi suami dan mertua. Jelas saja Berlian syok. Entah apa yang akan Mama Lara bicarakan dengan Agam di luar sana. Berlian tidak peduli. Mungkin Mama hanya akan mengomeli Agam dan memberikan sedikit pelajaran untuk putranya yang telah membuat kesalahan. Bukannya tenang setelah lama mengguyur tubuhnya, sekarang Berlian justru merasa takut. Takut kalau dia tidak bisa menjalankan peran barunya. Atau aku minta cerai aja. Gumam Berlian. Dia merasa ini konyol, dan mungkin Agam juga akan menyetujuinya tapi. Tidak. Mama Lara pasti akan lebih kecewa dari ini jika Berlian meminta cerai kepada Agam padahal pernikahan belum ada 24 jam. Maaf ma, Agam kelepasan tadi, ucap Agam pelan. Keadaannya sudah lebih baik dibandingkan tadi. Hanya saja, luka cambukan yang dia terima kasih basah dan belum diobati. Niatnya setelah membersihkan diri, Agam akan langsung mengobatinya. Namun Mama Lara yang tak memberikan waktu untuk itu sebab dia datang ke kamar Agam. Agam tahu, Mama Lara pasti terkejut, dia pun demikian juga. Dasar anak nakal ya kamu Gam. Mama tahu cium-cium gitu di negara orang udah bukan hal tabu lagi. Mama juga tahu yang lebih dari ciuman di sana udah marak terjadi meskipun bukan suami istri kan. Tapi kan kamu itu orang sini Gam, harusnya kamu paham, omel Mama Lara. Dia lekas berdiri untuk mengambil kotak obat di sudut kamar Agam ketika melihat anaknya meringis. Mana sini punggungnya? Dengan segera Agam membalikan duduknya menghadap ke jendela dan membelakangi Mama Lara di ranjangnya. Au, pelan-pelan ma, rengek Agam ketika kapas basah berisi cairan antiseptik itu mengenai kulitnya. Kamu ini Gam-Gam. Mama gak habis pikir sama kamu, ucapnya. Kedua mata Mama Lara berkaca-kaca saat melihat luka di punggung Agam. Ya mau gimana lagi ma, udah terjadi ini. Agam gak bisa putar waktu. Diam, jangan sampai Mama tabok punggung kamu ya. Mama kembali fokus pada luka Agam. Luka sehat yang masih mengeluarkan sedikit darah merah. Cambukan ketua itu tidak main-main. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ini konyol sekali. Agam tergoda oleh Berlian kemudian keduanya berciuman abis itu kepergok warga dan dimintai tanggung jawab sebab takut hasil panen tahun ini gagal.
Ada-ada saja. Padahal Mama lagi cari pasangan lagi buat kamu, Gam. Mama kasihan sama kamu yang gak nikah-nikah, jelas Mama Lara. Agam tahu, mamanya ini sudah tidak tahan melihatnya untuk berkeluarga. Tapi tahu sendiri kan, Agam ini pusat cintanya ada di mana. Mama Lara juga tahu itu. Sekarang sudah nikah kan, Ma? Jadi Mama gak perlu repot-repot cariin Agam cewek lagi. Balas Agam yang membuat Mama Lara sedikit mencubit pinggang Agam. Dan itu membuat Agam mengaduh. Ya tapi kan beda, Gam. Berlian itu udah kayak putri Mama sendiri. Aneh aja gitu sekarang tiba-tiba jadi menantu. Agam mengangguk paham. Mama titip berlian sama kamu. Jangan sampai dia sakit gara-gara nikah sama kamu. Di sini bukan sakit fisik saja ya. Kamu ngerti maksud Mama? Mama Lara membereskan kotak obatnya begitu selesai mengobati luka Agam. Iya, Ma. Agam akan berusaha. Agam menghela napas lega begitu rasa panas pada punggung sedikit mereda. Bagus. Memang harus begitu, sekarang umur kamu 38 kan? Mama mau. 36, Ma. Bentar lagi 37, potong Agam. Ya sama saja, sebentar lagi 38. Masih lama, Ma. Bentar lagi, keke Mama Lara sampai Agam malas untuk menyanggah lagi. Tiba-tiba suasana berumah menjadi sedikit lebih serius. Gam, dengerin Mama. Mama Lara mengangkat sedikit wajahnya agar bisa melihat wajah Agam sepenuhnya. Senyumannya tertarik begitu melihat sekilas wajah suaminya dulu. Meskipun Mama sangat ingin menimang cucu. Tapi kalau istri kamu berlian sekarang Mama gak ngizinin berlian hamil dulu. Paham maksud Mama kan, Gam? Agam menelan ludahnya. Dia mengangguk kalau mendengar peringatan dari Mama Lara. Tak yakin juga dia bisa menurutinya atau tidak. Pokoknya berlian harus kuliah dulu, gapai mimpinya dulu buat jadi desainer sampai bangun butiknya sendiri. Mama gak apa belum dikasih cucu? Iya, Ma, jawab Agam ragu. Dan untuk sekarang sementara waktu, kalian pisah kamar dulu saja. Kasihan berlian dia pasti masih kaget. Mama pesan kamu yang sabar dulu. Beri berlian sedikit waktu, jangan buru-buru berlian masih kecil. Masih perlu beradaptasi. Mama pun juga sama. Masih belum menerima status kalian. Tapi mungkin seiring berjalannya waktu Mama akan ikhlas. Pisah kamar. Lagi-lagi Agam menggeleng ragu. Ketika dirinya tidak ada hubungan apapun dengan berlian. Agam saja berani tidur di dalam kamarnya. Apalagi sekarang sudah menjadi suami istri. Sekali lagi Agam tidak percaya dengan dirinya lah sendiri. Iya, Ma, Agam usahakan gak sekamar dulu. Agam juga janji bakal dukung kuliah berlian sampai dia mendapatkan apa yang dia impikan. Agam janji gak bakal jadi batu penghalang. Dan kalau soal cucu, Agam gak bisa janji, Ma. Katanya cengengesan di akhir kalimat yang membuat Mama Lara gregetan ingin mencakar wajah Agam. Dasar laki-laki. Sudahlah, kamu istirahat saja kalau mau makan masak sendiri di dapur, Mama lagi malas masak. Ucapnya sambil berdiri hendak keluar dari kamar Agam. Agam gak lapar kok, jawab Agam. Iya, Mama mau ke kamar berlian, mau mastiin keadaannya gimana sekarang. Pamit Mama Lara yang diangguki oleh Agam. Mama Lara hendak menutup pintu, namun suara Agam membuatnya berhenti sejenak. Makasih, Ma. Mama sudah mengerti perasaan Agam. Mengerti situasi Agam dan mau menerima apapun pilihan Agam. Mama Lara tersenyum, ada setetes rasa haru begitu mendengar kalian yang Agam lontarkan. Iya, udah sana tidur, titahnya sembari menutup rapat pintu kamar Agam. Tak sadar kedua pipi Mama Lara memerah. Mendapatkan ucapan terima kasih dari putranya membuat perasaan tidak enak dalam lubuk hati Mama Lara terasa luruh begitu saja.
Ma, hari ini berlian ospek ya? Pagi ini, Agam tengah sibuk menyiapkan diri untuk pergi ke restoran miliknya. Sekalian juga akan mengurus surat nikahnya dengan berlian. Iya, tadi berlian berangkat langsung setelah sholat subuh, teriak Mama Lara di dapur. Usai pernikahan mendadak dia dan berlian 3 hari yang lalu Agam disibukkan dengan pembukaan cabang baru restorannya di luar kota. Agam belum sempat mengontrol secara langsung. Ditambah lagi sekarang dia sudah tidak sendiri. Ada berlian yang harus dia perhatikan. Pagi ini, istri dadakannya itu sudah tidak terlihat di dalam rumah. Biasanya ketika Agam akan berangkat bekerja, berlian yang tengah memasak di dapur, sedangkan Mama Lara sibuk menyiram cantik taman bunganya di halaman. Agam duduk di meja makan lalu mencomot roti panggang yang masih hangat dengan selai coklat kacang di atasnya. Kenapa gak kasih tahu Agam? Kan biar Agam yang antar, ucap Agam. Dia gak sempet pamit sama kamu tadi. Kamunya juga lagi mandi. Nanti keburu telat. Katanya kalau telat bisa dihukum. Agam mengangguk paham sembari menelan sarapannya. Perasaan berlian baru saja daftar ulang. Tapi sekarang sudah mulai ospek ternyata. Maklumlah, kampus yang berlian jalanin adalah kampus swasta. Kalian berdua belum mengobrol? Tanya Mama Lara yang ikut duduk di hadapan Agam. Sedikit meneguk teh hangatnya di dalam cangkir cantik berwarna putih. Belum sempat Ma. Kemarin-kemarin Agam yang sibuk. Sekarang berlian yang sibuk, jawabnya. Agam memelankan kunyahan. Pikirannya sedikit mengulang apa yang terjadi 3 hari yang lalu. Berlian sedikit menghindar, entah itu perasaan Agam atau bagian mana. Tapi ketika Agam ingin mendekat di saat dia pulang dari restoran, berlian seolah menjauh dan tak mau bertemu dengannya. Berlian tak pernah memberikan kesempatan Agam agar dekat lama bersamanya. Sekarang juga gadis itu lebih banyak berdiam diri di kamar atau enggak mengobrol dengan Mama saat memasak di dapur. Selebihnya Agam tidak diberikan waktu sama sekali. Apalagi sekarang ospek, makin saja berlian menjauhinya. Nanti Agam cari waktu yang tepat buat mengobrol. Harus itu. Mama lihat hubungan kalian canggung banget. Perbaiki sedikit-sedikit, gak usah buru-buru. Mama juga paham posisi berlian sekarang. Untung dia gak laporin kamu atas kasus pelecehan seksual. Enggak gitu juga kali Ma, Agam gak sebegitunya kok. Buktinya Agam masih bisa nahan. Agam dengan segera menyanggah, kasus pelecehan S3 seksual begitu kejam jika disandingkan dengan kejadian kemarin. Iyalah, kalau Mama yang jadi berlian. Abis Mama ulek-ulek lakinya, ucapnya membuat Agam meringis. Gimana cabang restoran kamu di Bandung? Tanya Mama Lara mengubah topik pembicaraan. Alhamdulillah lancar Ma, cuma emang proses pembangunannya sedikit ribet. Soalnya Agam bikin beda gitu sama restoran yang di sini. Di atasnya Agam bikin tempat outdoor supaya pelanggan bisa menikmati keindahan kota Bandung tanpa penghalang. Terus ini juga asisten Agam yang ada di sana masih nego tanah di samping restorannya buat dijadikan lahan parkir. Sekalian juga cari orang buat tukang parkirannya. Agam bercerita dengan semangat, sesekali dia selingi dengan meminum susu dan memakan rotinya. Bagus itu, tapi saran Mama mending gak usah pakai tukang parkir. Nanti pelanggannya kabur cuma gara-gara gak mau bayar parkir. Itu pernah kejadian di warung makan Mama dulu. Padahal Mama gak nyewa tukang parkir, tukang parkirnya datang sendiri. Jadinya pada kabur deh orang-orang yang mau makan di sana, curhat Mama Lara. Agam terkekeh mendengarnya. Kalau maksud Agam sih, tukang parkirnya jadi pegawai Agam gitu Ma. Jadi pelanggan gak perlu bayar parkir, alias gratis. Nanti juga dikasih pelang, parkir gratis kok sama Agam. Nah, kalau itu Mama setuju. Mama doain deh orang yang punya tanah bisa setuju. Amin.
Proses pembangunan juga sudah 80%, kemungkinan Agam buka restorannya 1 bulan lagi buat persiapan. Nanti juga ada meeting dulu sama tim Agam buat cari pegawai. Agam gak mau neko-neko kalau soal itu, yang penting orangnya mau bekerja dan bertanggung jawab, itu aja. Lagi-lagi Mama Lara mengangguk setuju, zaman sekarang mencari pekerjaan itu sangat amatlah susah. Beruntung dia memiliki putra yang bisa berbisnis dan sedikit membantu orang lain untuk mencari upah. Iya, jangan terlalu banyak persyaratan. Mama suka sebel kalau lihat iklan lowongan pekerjaan yang syaratnya bejibun. Tinggi badan seginilah, berat badan segitulah, berpenampilan menarik, terus pengalaman minimal 1 tahun. Memang itu juga diperlukan untuk kelancaran bisnis kita kan. Tapi jangan terlalu begitulah Gam, kasihan nanti orang-orang yang mau bekerja tapi kehalang keadaan fisik, atau apa gitu, jelas Mama Lara. Iya, nanti Agam juga bakal usahain buat gak ribet tapi bagus buat usaha Agam juga. Mungkin setelah berlian ospek Agam mau ke Bandung buat lihat progresnya. Cuma 3 hari kan ospeknya? Tanya Agam yang dianggiki Mama Lara. Mungkin di Bandung, Agam dan Berlian bisa mengenalkan diri lebih dekat. Itu juga rencana Agam supaya dia dan Berlian bisa jalan-jalan bersama. Iya bagus, ajak Berlian senang-senang. Tapi ingat ya, Berlian masih kuliah. Jangan diajak macem-macem dulu, peringat Mama Lara yang membuat Agam kesulitan menelan rotinya. Agam tidak bisa janji kalau hal ini. Pesona Berlian begitu sulit untuk Agam tolak. Agam gak janji mah. Tapi tenang, Agam pasti main aman, ucapnya dengan cengiran lebar yang menghiasi wajahnya. Dasar anak nakal. Pokoknya sebelum kalian jalan-jalan ke Bandung Mama mau kalian ke dokter dulu. Tes kesehatan sekalian program kebon, Mama gak bisa percaya sama kamu ya Agam. Selesai dengan sarapannya Agam langsung menarik tisu dan mengelap bibirnya. Pun langsung menyambar tangan Mama Lara yang masih mengomel kemudian mengecup pipi mamanya. Iya, siap laksanakan Ma. Agam pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Mama Lara sambil menggelengkan kepalanya. Nyatanya, perintah Mama Lara tidak diindahkan oleh Agam, bukan hanya itu. Agam mungkin juga sudah lupa. Pikirannya saat ini hanya restoran, juga sedikit memikirkan bagaimana caranya mendekati Berlian kembali. Masa ospek telah berakhir, Berlian yang tadinya selalu pulang sore sekarang pulang siang hari sebab hari ini adalah hari terakhir masa ospek. Sekiranya informasi itu yang Agam dapatkan dari Mama Lara. Makanya, setelah selesai membuatkan pasta spesial untuk pelanggannya siang tadi, Agam langsung menyimpan topi dan juga apronnya kemudian membersihkan tangannya hingga bersih untuk menjemput Berlian. Berlian tidak meminta, bahkan dia juga tidak tahu kalau siang ini Agam yang menjemputnya. Biasanya anak itu pulang menggunakan taksi. Karena itulah Agam menjemput Berlian sebelum waktunya. Sekitar 10 menit Agam menunggu Berlian di depan gerbang. Akhirnya gadis dengan rok hitam selutut serta kemeja putih berlengan pendek itu keluar juga. Berlian melihat tidak melihat sekitar, gadis itu malah duduk di tempat tunggu yang ada di sana sambil membuka ponsel. Mungkin dia akan memesan taksi online, pikir Agam. Mobil Agam melaju pelan mendekati gadis bertopi karton itu. Wajahnya begitu merah karena terkena sinar matahari yang panas. Tin. Masuk, titah Agam begitu dia menurunkan kaca mobil. Berlian yang tengah sibuk menunduk dengan ponselnya seketika mendongak. Pemandangan Agam dengan jambang tipisnya setelah dicukur membuat Berlian tidak sengaja menelan ludahnya sendiri karena terkejut. Om jemput Berlian? Tanyanya sambil menghampiri mobil. Iya, buruan masuk. Buru-buru Berlian memutari mobil untuk masuk ke dalamnya. Helaan napas lelah keluar begitu saja di hidung Berlian. Gadis itu kelihatan capek sekali. Untung saja Agam selalu menyiapkan 1 botol air mineral di dalam mobil.
Kini Agam membuka tutup botol itu dan memberikannya pada Berlian yang disambut semangat oleh gadis itu. "Makasih Om." Sama-sama." Tak banyak perkataan setelah itu Agam langsung memajukan mobilnya. Melintasi jalanan kota yang sedikit agak macet, namun untungnya tidak terlalu parah juga. Punggung Agam sedikit terbentur ketika dia mengerem mendadak sebab mobil di depannya juga berhenti mendadak. Agam meringis ketika merasakan perih yang masih terasa. "Masih sakit Om?" tanya Berlian khawatir. "Iya, masih belum kering sepenuhnya. Mungkin sekitar 1 minggu lagi baru bisa benar-benar kering," jawab Agam. Berlian hanya mengangguk saja tanpa niat untuk membalas lagi. "Kamu besok lusa ikut saya ke Bandung ya? Restoran Gusto mau buka cabang di sana," ajak Agam sambil merik Berlian yang sedang berpikir. Agam juga melihat bibir Berlian yang dia gigit ketika gadis itu sedang menimang sesuatu. Kayaknya gak bisa deh Om. Aku mau istirahat dulu. Capek banget masa ospek, belum lagi nanti Senin kan aku masuk Om," ucap Berlian. Sebenarnya itu hanya alasan Berlian saja. Berlian sedang tidak ingin berdekatan dengan Agam. Berlian merasa aneh, dia merasa serba salah, Berlian juga bisa dibilang sedikit takut dengan Agam. Sekarang pun sama, Berlian masih tidak bisa mantap Agam secara langsung. "Padahal saya sengaja berangkatnya lusa pas hari Jumat supaya kamu bisa istirahat besok Kamisnya. Di sana juga cuma 2 hari. Nanti hari Minggu sorenya kita pulang," jelas Agam yang membuat Berlian tidak enak. "Memangnya kalau aku gak ikut kenapa Om?" Agam melirik Berlian lagi. "Ya gak apa-apa, cuma sekarang ini kamu istri saya. Ya sepantahnya juga saya ajak kamu. Kamu berhak tahu apa aja yang saya kerjakan saat ini termasuk membangun cabang restoran Gusto." Berlian mengangguk paham. Tapi kalau dia setuju ikut, bukankah dia akan terus menempel dengan Agam nanti? Terus kalau malam nanti juga dia pasti tidur bareng sama Agam dong. "Gimana? Mau ikut ya?" Berlian ragu. Kini helaan napas pasrah terdengar dari hidung bangir milik Agam. "Kamu jangan takut sama saya," ucap Len Agam yang membuat Berlian tak sadar menahan napasnya sejenak. Tebakan Agam tidak meleset. "Berlian gak takut," jawabnya pelan. Tangannya meremas satu sama lain. "Jangan bohong, kamu terus menghindari saya akhir-akhir ini." Berlian mematung, mencoba mengingat hari yang lalu. Ternyata memang benar, dia tidak pernah makan malam lagi bersama Mama Lara dan Agam. Berlian selalu makan malam lebih awal ketika Agam belum pulang bekerja. Dan paginya Berlian akan pergi ke kampus sebelum Agam turun untuk sarapan, padahal waktu ospek dimulai masih jauh dari itu. Terus waktu Agam tidak sengaja berpapasan dengannya pun pada malam hari. Berlian akan langsung melengos seolah-olah dia tidak mau diganggu. Agam sudah tidak pernah lagi tidur di apartemennya semenjak menikah dan itu membuat Berlian waspada. Ternyata sekentara itu sikap dia untuk menghindari Agam. "Berlian, dengarkan saya." Agam sedikit serius, "Kamu jangan khawatir. Saya gak akan seenaknya lagi sama kamu. Kalau kamu memang tidak suka, saya akan lebih berhati-hati," katanya. Berlian tidak paham apa yang dimaksud Agam soal lebih berhati-hati. Tapi soal Berlian yang khawatir itu memang benar adanya. Berlian takut Agam akan berbuat seenaknya. Berlian belum siap. Mungkin Agam juga mengerti akan hal itu, tapi Berlian masih waspada. Padahal kalaupun Agam berbuat yang Berlian takutkan, bukankah itu hak Agam juga? Berlian mengangguk pelan. "Oke deh, Berlian ikut ke Bandung." Mendengar jawaban Berlian, tak sadar senyuman Agam mendadak muncul dengan lebarnya.